balik lagi sama gue Bangsat. Rencananya hari ini gue mau cukur rambut karena rambut gue udah mulai nggak jelas tebalnya. Gue udah nyampe di salah satu barbershop namanya Om Sigit Barbershop. Hairstylist atau si barbernya ini adalah kenalan gue dulu. Kita punya cerita sih dulu. Ntar kalau mau tahu kita ngobrol-ngobrol lagi. Rencananya sekarang gue langsung mau nyukur sih. Gue mau nanya ke dia model apa sih yang cocok untuk model rambut gue ini. Soalnya gue juga pekerja kantoran kan, lu tahu sendiri gue kerja kantoran. Gue langsung aja ya ngobrol sama dia ya. Hey Den. Hai bro. Apa kabar Den? Alhamdulillah. Baik ya. Oke Den, kayaknya kita langsung aja nyukur ya. Nyukur boleh. Model rambut apa nanti kita perbicarakan. Oke, kita konsultasikan. Iya, mantap. Langsung aja kita cukur rambut. Oke Den, rencana model rambut apa Den yang cocok buat gua Den? Soalnya gua kantoran juga kan, kerja kantoran. Oke. Ini kan berhubung rambut ini masih pendek ya, nggak terlalu volume atau gondrong gitu. Nanti ini kita buat. Kalau lu emang mau bawahnya ini apa sampingnya ini taper, boleh kita buat taper. Atasnya kita buat press stroke. Oh, press stroke. Terus gua pengen yang ini aja Den, yang sampai sini aja. Iya. Sampai yang belakang, nggak sampai middle gitu. Betul. Itu nanti kita buat temple taper. Oke. Temple taper namanya ya Den ya. Oke. Atasnya kita buat tekstur kita buat model press stroke. French crop kayaknya gue kurang deh Den. Gue pengen ditahan aja ini biar rapi aja ya. Kita buat tekstur aja. Siap. Siap. Ini yang lebih paham. Rencana di temper nih Den ya. Yoi. Oh Den, ini lokasinya di mana sih Den? Barbershop di daerah Bogor, tepatnya di Tekpan Warung Jam. Di pertigaan persis ya. Iya, Tekpan. Udah berapa lama sih barbershop ini? Kalau di sini sih baru setahun setengah. Kalau nggak gua kemarin melawan gua nanti. Nanti gitu kita bicara sudah selesai nyukur aja ya. Oke. Cerita kehidupan lo kemana-mana aja sih lo sebenarnya gitu. Boleh siap. Basicnya lo tuh, gue tahu sih soalnya gue kenal lo tuh udah dari 2014 akhir dan ya 13 akhir ya. Iya. 13 akhir gue udah kenal lo, gue udah tahu lah. Cuman kan di sini kan kayak yang nonton YouTube gue pasti belum tahu dan pasti nanya, ini kok udah kayak akrab banget gitu loh. Nyukurnya juga udah ya santai kayak gini gitu. Di sini nyukur berapa sih Den? Kalau di gua sih nggak terlalu ngurus kantong ya, karena gua menyesuaikan dengan masyarakat sini. Karena gua buat barber ini lebih kelihatan menarik, walaupun tempatnya kecil tapi menarik. Menarik ya. Minimalis. Soalnya gue lihat nih banyak banget sertifikat lu Den. Oh ya, itu hasil dari perjalanan gua. Gokil. Denny gokil banget sih maksud gue. Banyak banget apa ya? Sertifikatnya berarti secara nggak langsung lu ada yang datang ya untuk hadir seminar, ada yang ikut lomba dan menang gitu ya. Bangga banget sih gue sama lu Den. Gue kenal lu udah lama, gue udah nganggap lu kayak sahabat lah, udah kayak keluarga ya. Gokil gitu. Terus ini Om Sigit Barbershop tuh lu bareng apa lu sendiri sih Den? Ini sebenarnya bisa dibilang bareng ya? Dibilang sendiri gitu kan. Cuma sewa nama aja. Sewa nama sama si Om Sigit itu ya? Buka dari jam berapa sampai jam berapa dari sini? Jadi gua standby dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Lu tutupnya hari? Sebenarnya sih kalau tutup lebih relatif hari Senin. Oh Senin ya? Jadi guys, kalau lu mau kesini, gua saranin jangan hari Senin ya Den ya. Soalnya lu juga pengen libur kan, istirahat. Habisin duit lah. Nyari duit biar dihabisin. Oke sih, butuh waktu untuk libur kayaknya Den ya. Kerja mulu mah emang mau cepet kaya apa ya? Jadi ya libur itu bukan diem di rumah, Bukan. itu namanya istirahat. Kalau libur itu liburan sendiri. Sama anak ya, sama istri, sama keluarga, minimal. Intinya duit habis.
Ini namanya di apa, Den? Ini yang biasanya menggunakan stapler ya. Stapler. Dan ini gua buat menghapus garis-garis buat blender-blender yang ada gitu kan. Ini masih blending. Oke, berarti shaver gunanya itu untuk memotong rambut-rambut yang udah menghaluskan rambut yang halus. oh, jadi lebih halus lagi ya. Kayak pantat bayi ya kalau dibilang tuh ya. Oke. Nah, sekarang lu ngapain nih? Masih tahap blending. Blending. Oke, jadi yang gua tahu Dan ya, kayak ngefade itu nggak cuma cepat aja ya. Iya. Lu harus merhatiin blendingnya ya. Iya lah, biar ini harus terhapus. Nah, biar apa? Jadi fade. Fade itu kan artinya memudar ya. Memudar. Memudar Ya, jadi kayak perasaan gua anjay. yang udah dipakai. Nggak boleh ngomong anjay ya sekarang ya. Nah, Karena gua mau anjay. Sekarang bagian kanan ya. Oke. Jadi Denny ini setahu gua udah kerja 6 tahun ya Den di barber ya? di barber berapa? 7 tahun sih. 7 tahun tuh udah gila banget. Kalau anak SD itu udah kelas 6 SD, terus dia nambah jadi 1 SMP. Itu udah lama banget sih menurut gua. 7 tahun di bidang ini. Sebelumnya apa lo Dan basicnya Den? Biasa gua dulu tuh main sulap. Jauh banget gila. Tukang sulap jadi tukang cukur. Cuman ada perbedaan nggak sih Den menurut lu kerjaan, sensasi kerja lu di sulap ya, terus beda ke pindahnya ke cukur kayak gini? ya. Pasti semuanya ada perbedaan. Oke. Intinya niatnya cuma satu sih, ya kan? Betul. Dia memberikan hal positif kepada klien. Soalnya kan kayak sulap tuh kan kayak ngeberi sesuatu yang nggak terduga deh. Iya, betul. Yang orang nggak mikirnya bakal kayak gini, kita bisa kayak gini loh kayak gitu. Disulap juga, dicukur juga lu kayak ngasih sesuatu yang orang bisa nggak nih orang kayak gini? Ternyata bisa nyukuran kayak gini. Sesuaikan kan? Bisa disesuaikan, makanya komunikasi sebelum mencukur deh ya. Komunikasikan, karena menjadi seorang barber itu nggak cuma harus bisa potong rambut, tapi harus bisa memberikan education terhadap customer-nya. Customer yang awam tentang potongan rambut kita kasih tahu. Nah, karena di Indo ini kan ibaratnya masih banyak nama-nama model, nama-nama potongan rambut yang masih melenceng. Morrissey ya? Ya kayak Morrissey, Oscar, Bobby, ya kan? Mohawk C ya deh. Siapa ya kan? Mau pakai jari bang? Gue jangan pakai jari ya kan? Gue dulu tuh pernah banget, bang Mohawk C, apaan Mohawk C ya deh? Ya bener banget. Morrissey. Ya gue tahu Morrissey itu artis ya. Ya. Artis dari luar negeri. Penyanyi ya. Iya penyanyi, The Smith bandnya. Nah terus gue cuman lucu aja orang bilang Morrissey, cuman ya udah sih, kita udah tahu Morrissey itu ya artis gitu kan, cukurannya rockabilly gitu dan ya. Iya. Kayak Elvis dulu orang bilang ya. Itu di 2014 ya, zaman model rambut rockabilly, pomade gitu ya. Apa Dan kalau sekarang tuh cukurannya gimana sih? Alirannya kalau sekarang tuh? Kalau sekarang sih memasuki akhir 2020 ya, lebih banyak ke kayak macam opa-opa. Korea style. K-pop gitu ya. K-pop yang belah tengah, tublok ya. Kalau gue cari-cari di Google tuh model tublok, belah tengah, belah pinggir dan ya. Iya. Sekarang gue mau nanya lagi deh. Nah, kalau masalah cewek cowok di sini, lu bisa nggak? Maksudnya, lu bisa jabanin nggak? Bisa. Jabanin itu dalam arti Handle, bisa, bisa handle. Bisa ya. Mau rambut panjang, rambut pendek. Panjang, pendek, mau kondro. Oh, kondro lu bisa juga ya? Ada. Kalau kondro kayak gitu, berapa lama sih waktunya Dan? Minimal gitu. Kalau yang simpel sih kondro sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam. Itu biayanya beda ya dong? Beda-beda, ada yang setting kayak gimana. Terus kalau rambut yang pendek itu ditambah lagi bisa, maksudnya biar bisa dikondro? Extension ya? Atau breadbox bisa. Breadbox itu apa? Breadbox itu kayak semacam kita buat tulis nanti sambung rambut. Oke. Kita mau rambut ori bisa. Oke, jadi dia bisa disambung ya? Jadi kayak kondro rambut yang penting agak panjang aja disambung bisa ya? Tuh.
masukan banget kalau lu pada mau rambutnya dikontrol atau kayak di kepang ya nama Ya, kepang. Indonesia Kepang apa ya. ya? Seperti ke kepang daun mungkin ya. Kalau orang Indo bilang. Kepang daun John. Daun. Oh daun. Udah nih Den. Oke, selesai. Untuk bagian kanan kiri belakang udah nih. Oke, sip. Sekarang kita buat atasnya. Atasnya ya. Lebih diteksturin ya nih kata lu tadi ya. Gua percaya dah sama lu dah. Gua percaya banget. Sertifikatnya udah banyak kan. Kayaknya ya sudah nyukur ini gua pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih Boleh. sama lu ya. Mau ngobrol banyak tentang dari lu belajar nyukur, dari lu bisa katanya kesana kesini deh ya. Iya. Kesana kesini juga bisa survive di masa pandemi kayak sekarang ya. Iya. Ntar gue mau tanya-tanya. Terus menurut lu jadi barber tuh bisa hidup nggak sih? Nah misalnya kan orang bilang kan menjadi tukang cukur emang lu bisa hidup dari situ kan ada kan yang bilang kayak gitu. Nah, nanti gue mau nanya gimana sih cara lu bisa bertahan hidup di masa pandemi dan juga orang pikir bahwa tukang cukur itu nggak bisa mapan gitu, cuman Orang terkadang berpikir seperti ini. Jadi tukang cukur kayaknya enak, padahal mah enak banget. Oke yo, ini gue udah selesai nih bikin tekstur di rambut atasnya ini. Sekarang kita cuci, kita keringkan dan styling. Oke, siap. Oke. Jadi udah kelar nih deh. Kelar. Yes. Mantap. Mantul. Macan tuh. Jadi berapa pengerjaan waktunya tadi deh? 45 menit. Sekitaran segitu. 45 menit ya untuk Nggak nyampe sih sebenarnya. Oh nggak nyampe. Kita bingung bro. Lama juga, cuman ya itu sih kita ngejar detailnya itu ya. Oke. Sekarang kita cuci ya. Kita cuci. Langsung aja kita ke tempat cuci. Dan nanti coba ajarin gue ya stylingnya gimana deh. Oh pasti dong, selalu. Jadi terkadang kita nyukur di suatu tempat cukur Kalau di barbershop
Oke. Ya, 12 atau pangkas. Itu ngerasa ketika di lokasi aja kerennya gitu kan. Gantengnya. Tapi begitu di rumah kok perasaan beda. Kenapa? Karena kita nggak diajarkan gimana caranya styling rambut sendiri gitu kan. Yang bagus dan benernya gimana ya? Ya, yang pas. Gitu kan. Suat enak banget tuh. Enak ya, sedikit. Parah deh. Ini kalau di keringin tuh biar apa deh maksudnya deh? Kering itu ya biar kering. Enggak, maksudnya tuh biar antara lo muda Memudahkan biar munculnya tekstur. Pertama, ya. juga. Kedua, ya biar enak aja ketika kita styling rambut model kering gini kan. Terus kalau yang nggak punya hair dryer itu gimana deh? Ya minimal kita keringkan dengan handuk aja gitu. Cuman kalau lu mau kayak gini, lu mesti prepare beli hair dryer ya. Ya kalau pengen maksimal. Oh, oke. Karena walaupun dengan alat perang akan maksimal. Tuh dengerin tuh. Jadi kayak lu mau pengen hasilnya maksimal, lu mesti investasi sih. Ya best dengan alat yang Ya, prepare. Dan produk juga ini bisa ngedukung, bisa pakai clay yang utama itu lebih oke. Bisa juga pakai powder itu ya kan. Kalau pomade gimana Nah deh? kalau pomade sebenarnya bisa aja, cuman kita komposisinya sedikit aja. Pertama water base kan. Lu kan lagi Itu aja, zaman batu pomade, water base, oil base. Cuman kalau sekarang gua ngeliat orang lebih kayak pakai wax gitu ya. Iya, pakai wax. clay, Clay itu lebih enak sebenarnya. pakai powder. Bisa pakai foam juga. Jadi sekarang lu pakai apa nih? Gua pakai clay. Kalau produk gitu deh, itu sekitar berapa sih harganya deh? Kayak clay gitu, Ya intinya sih di atas 100 ya. 100 ya. Di bawah itu juga ada. Di bawah itu juga ada. Ya, macam sih Berdasarkan produk sekarang udah macam-macam macam-macamnya lokal itu gimana? lokal banyak. Luar juga banyak. Yang penting itu konsultasi dulu ya. Sama si barber apa si yang stylist ya. Jangan sampai pengen tekstur kayak gini kita beli oil base yang apa ya, yang soft gitu kan. Ada malah becek. Oke, benar. Jadi knowledge tentang produk juga mesti tahu Ya, ya. harus tahu, Si karena barber. Itu membutuhkan yang benar-benar maksimal gitu kan. Gak cuma potongan rambut tapi produk rambut. Betul. Jadi biar maksimal sih. Oke yo, ini gua bikin transkrop yang atas udah selesai, sampai selesai. Tapi gua di sini bikin dua model ya. Takutnya lo di rumah nanti bosan dengan model transkrop ini masih bisa lo sampingin kayak gini. Samping ya. Ya boleh. Kayaknya gue cocok sampingin aja deh. Bebas. Cuman kalau gue misalnya kayak kata lo pengen French crop bisa tinggal dilurusin aja. Siap. Karena ini nggak perlu pakai sisir juga karena udah bertekstur. Makanya lu- lebih jadi. Lu juga tekniknya juga lu udah tahu kan, maksudnya bisa berapa ganti model gitu deh. Iya betul. Jadi nggak cuma top French crop doang gitu. Lebih panjang nanti bisa semua. Top deh atau mau jadi. Oke, tinggal berkaca ketampanan. Mantap. Masuk ke Bacrit, banyak cerita. Jadi ini udah selesai Den ya rambut gue ya. Jadi modelnya apa tadi Den? French crop. French crop. Sampingnya kita buat temple. Tempo. Cuman bisa juga apa namanya sih Side kalau part. side part. Samping lah. Bisa ke samping kalau Indonesia nya. Thank you banget Den ya.
Keren banget, hasilnya keren banget, sumpah. Maksud gue edukasinya dapat sebelum nyukur, di bagian eksekusinya juga sambil ngobrol juga lu bisa sama si Denny, soalnya dia juga Pilok lah. iya sambil ngobrol aja dan biar gak kaku ya, nyukur diem doang tidur mah ntar bangun-bangun hasil beda gak puas kan. Mendingan lu saat nyukur setidaknya bangun ya untuk lu ngobrol sama si barber atau si hairdressernya untuk gimana sih rambutnya, soalnya ya si barber juga nggak tahu ya mau dibawa gimana kalau lu juga nggak itu. Cuma lu tetap mesti mempercayakan hasil cukuran lu sama si barber atau si hairstylist, soalnya mereka yang mengeksekusi hasil rambut lu, bukan pacar atau nyokap lu ya. Kadang-kadang kan pas kita nyukur jangan kayak gini dong. Nah lu gimana Den? Tanggapan lu? Nah itu dia, kita harus memberikan keyakinan juga kepada klien B ya. Jadi yang klien A kita eksekusi, klien B pasti ada pendampingnya. Kita kasih arahan juga, ini bagusnya kayak gini, pasti bakal nurut gitu kan. Kita bisa ngeyakininnya. Kadang-kadang kita lu nyukur nih misalnya, terus ada mama nih bilang jangan gitu dong bang, rambutnya diginiin aja. Lu sebagai si barber atau hairstylist bilangnya kayak gimana lu? Kita turutin dulu sambil kita arahkan. Oke. Kalau lu kayak gitu ya. Ya intinya jangan pernah menolak kemauan customer. Kita iyain sambil kita arahkan. Dia akan terbawa sugesti kita juga. Oke, soalnya itu jobsnya lu ya. Untuk ngedukasi masalah hasil cukur rambut. Ya, kalau ketika kita punya knowledge yang mumpuni, cukup pasti gitu ya customer juga akan yakin ke kita. Oke, yakin deh itu sama ya, saling percaya aja. Jadian dong. Iya. Jadi gini deh. Gua kan kenal lu dari 2013 akhir ya. Itu gimana ceritanya sih kita bisa kenalan tuh? Coba lu mau ngobrol sedikit nggak? Boleh. Dulu emang tanpa sengaja ya, kita udah jodoh ya. Anjay. Kalau jodoh emang gak kemana. Yoi. Nah, gue pun gak sengaja ketemu nih orang gitu kan. Dulu basic gue bukan di barber tapi disulap. Gue banyak cerita lah sama bangsat ini gitu kan. Disulap dan dia begitu ngajakin gue ini, gue lagi nongkrong. Oke, jadi for your information, gua punya barbershop juga Dan ya. Iya, betul dulu. Namanya Excel Barbershop. Bisa di follow di sini Excel Barbershop di Instagramnya. Sama lu Den, Instagram lu apa Den? Instagram gua boleh juga di follow @denny_zohara. DENNY. Kalau barbershop Om Sigit ada? Untuk Om Sigit ini pakai hashtag aja Om Sigit Barbershop. Oke, nanti kasih ya linknya. Boleh. Nanti kita masukin di YouTube-nya. Nah, terus juga gue nyari tukang cukur dulu deh ya. Iya. Kita bareng gitu. Sama Ariel ya, ada Ariel tuh teman kita sekarang udah buka jualan jus dia. Jualan jus. Jadi barista ya. Orang Ariel juga gokil nih. Running kita buka di Maduraya deh ya. Iya betul. Maduraya. Terus ya ada intrik-intrik kita dulu. Lu cabut, gua pindah ke Jambi. Terus ada terakhir ada si Denny Jabon. Denny satu lagi dia juga pindah lagi. Nggak di Excel, jadi Excel bubar yang di Bogor. Tapi yang di Jambi maju ya. Luar biasa. Enggak lah, maksud gue yang penting ada customer jalan running, maksudnya tim juga kan gitu, ada tabungan. Ya, fun aja lah. Terus Excel, sudah dari Excel kemana Den? Boleh kasih tahu nggak? Gua dari Excel itu sempat ke Jambi dulu. Di mana tuh? Nah, gua di Jambi itu dari kenalnya bangsat ini. Nah, bangsat itu ada orang yang gokil juga. Gua banyak belajar tentang dunia rambut. Pasti lu kenal ya kan? Orangnya gokil, caur kalau kita Sunda mah. Siapa? Dia itu Bang Jaki hairstylist. Hairstyle ya, Bang Jaki, thank you Bang Jaki. Gokil sih, customernya rame ya. Di situ lah gua belajar gimana caranya membuat nyaman customer. Dari speak ya, dari speak ya, cuma teknik. Ya, karena kalau kita berbicara teknik aja nggak bisa mendukung kinerja kita tanpa adanya gacor tadi ya kan. Jadi ngobrol sama customer itu perlu ya, betul. Dan diajarin ada banget chemistry-nya. Diajarin banget sama si Bang Zaki. Bang Zaki ini. Oke. Iya. Terus
dari Berapa lama? Berapa lama? Pajaknya sekitar 1 tahun lah. Di Excel tadi berapa lama, Den? Di Excel 2 tahun. Oh, 2 tahun, 3 tahun. Terus lu kemana lagi, Den? Jambi, dari Jambi setahun, gue cabut lagi ke Bogor. Di Bogor, alhamdulillah gue dapat kesempatan ditarik sama Bang Hendra, jebolan dari dekat. Oh, oke. Perjalanan Denny ilmunya banyak banget ya. Dari yang basic, belajar sama yang bisa ngobrol, belajar yang bisa teknik gitu. Terus ada Bang Hendra. Dari Bang Hendra, gua ada sempat banyak negeri lu ya? Iya betul. Ada Mana banyak ibaratnya ilmu yang dari Bang Hendra gua dapetin. Akhirnya gua bisa ikut battle dan alhamdulillah gua juara 1. Banyak banget sertifikat. Juara 1 kan. Sertifikatnya banyak banget sama juara-juaranya banyak banget ya. Terus lu keluar negeri Setelah kemana deh? battle ini gua dapat juara 1 itu hadiahnya itu keluar negeri ke Malaysia. Dan di Malaysia gua punya kesempatan buat belajar lagi di sana. Berapa lama deh? Di sana 3 bulan. Oh, lama ya. 3 bulan. Malaysia keliling lah gua nyoba jadi backpacker. Gokil ya? Gokil di situ banget. Customernya gimana di situ? Antusias? Antusias banget, lebih detail. Customernya itu di sana tuh lebih kritis dibandingkan di Bogor. Kalau di Bogor kan di Indonesia khususnya itu ada kata BRB, Bang rapiin bang gitu kan. Oh, Bang rapiin bang. Ya kan, kalau di sana enggak, dia langsung menyebutkan nama model. Oh, dia udah pasti ya, udah pasti ya. Terus dari situ ada juga gue dapat kesempatan di Singapura juga. Berapa lama? Singapura gue dapat kesempatan 2 minggu. 2 minggu. Baru balik ke Bogor lagi. Baru balik lagi ke Bogor dan di waktu gue di Singapura itu Om Sigi itu udah berdiri lah. Terus lu di sini biar dekat sama keluarga. Iya betul. Iya betul di Singapura gue benar-benar nggak ada basic buat bahasa Inggris. Ya kan gimana caranya gue nggak bisa bahasa Inggris? Cak mana ngomongnya? Tapi gue punya basic yaitu di cukuran rambut, karena cukuran rambut yang pakem itu yang udah benar-benar mendunia itu yaitu menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Oke. Ya kayak misalnya tempo-tempo bahasa Inggris kan. Terus misalnya mau sidebar atau apa lah gitu, kompador enggak kayak di kita itu bang oskur. Coba lari ke luar negeri bang oskur. Mana ada yang ngerti ya kan? Itu lah bermanfaatnya. Kita mengetahui knowledge seorang bangsa itu ya kan. Soalnya kalau kayak di kita dulu waktu 2014 ya kayak apa itu Morrissey. Jadi orang dulu bilangnya Morrissey, Elvis, terus Mohawk C. Terus apa lagi dulu tuh banyak oskur. Kita masih mengikuti customer karena apa? Kita belum tahu gitu kan. Dan sekarang seiring waktu kita ngasih tahu terhadap customer. Nah, dulu kita ngasih tahu ke customer ya. Anjing dulu mah parah banget. Oke Den, jadi lu udah banyak banget ya ngalamin siklus perkembangan dari di dunia barber lu ya, terus juga apa namanya customer lu udah banyak yang dari di sini di Indo maksudnya ya, terus di Malaysia, di Singapura udah mulai tahu ya, mereka tuh tipe-tipenya gimana. Terus menurut lu perbedaan harga cukur itu gimana? Soalnya di Indo itu harga cukur lu tahu sendiri lah, kayak pangkas, kayak barber masih di harga 40-50 ribu, sedangkan di luar bisa sampai cepet, bisa sampai 150, sampai 200. Nah itu gimana menurut lu perbedaan? Sebenarnya kita melihat dari mata uang itu sendiri ya, tapi untuk di luar negeri untuk seorang barber itu ya memang di sana pun ada pangkas beda nama ya, tapi memang benar-benar perbedaannya itu jauh banget antara barber dengan pangkas biasa itu. Pertama kita bisa lihat dari hasil karyanya, dari knowledge-nya itu nggak kayak di kita itu banyak barber, maaf emang kenyataan kayak gitu kan, banyak barber yang di dalamnya itu masih skill pangkas gitu kan. Itu sangat disayangkan. Barat kita ngopi di kopi shop tapi rasanya masih rasa warkop, itu sangat menyesal gitu kan. Cuman untuk harga tadi gimana deh? Untuk harga ya waktu gua di Singapura sih itu satu kali nyukur itu bisa 400 atau 600 ribu. Itu cuman cukur rambut aja plus styling, udah itu aja. Kalau di Malaysia? Kalau Malaysia itu sekitar 100 ribu lah. Di Indo lo sendiri sekarang? Kalau di tempat gua ya 35 ribu. Cukup ya menurut lo harga itu cukup untuk menghidupi anak ini ya, terus untuk tabungan cukup keluarga juga kan. Ya nggak apa-apa sih, cuman lu merasa nyaman ya di harga segitu.
terus lu ada ngerasa gue perlu ningkatin harga lagi. Kalau lu ningkatin harga, kayaknya lu barber calling juga ya, panggilan juga ya. Panggilan juga. Oh, mungkin lu ningkatin harga lu di situ ya. Ningkatin harga di situ. Kalau untuk standby lu tetap di 35, cuman kalau panggilan lu beda lagi, itu kan beda harga sultan kan. Jadi lu bisa di event gitu juga bisa dipanggil deh. Ya, gua untuk event juga alhamdulillah ada gitu kan. Ada. Untuk ibaratnya delivery kan. Delivery haircut tuh ya. Jadi mesti sih kalau lu pengen delivery haircut atau males barber, apalagi masa pandemi ini kan, gua open BO kok selalu aja. Open BO ya. Anjing. Jadi tinggal hubungin Denny aja, dia bisa. Ya barber on call lah. Iya. BO itu barber on call. Iya, bukan betul. Jangan main chat aja. Jadi BO itu barber on call. Jadi lu bisa dipanggil Dan ya. Terus untuk harganya lu langsung via DM aja ya. DM aja ke Instagram. Soalnya tergantung jarak juga Dan ya. Iya, tergantung jarak. Terus berapa orang juga yang dicukur ya. Betul. Nah, terus oke Dan, sampai di situ. Terus juga masalah ini Dan, menurut lu nih hidup di dunia barber atau di industri barber sekarang tuh cukup nggak sih? Tadi yang gua bilang, orang-orang memandang menjadi untuk saat ini ya pasti banyak yang memandang sebelah mata tukang cukur. Ya kata orang begini apa, tapi menurut gua buktiin. Minimal ke tetangga gua ada, ya ke tetangga gua itu, loh kok bisa sih tukang cukur bisa keluar negeri gitu kan? Sangat nggak ini kan, nggak apa ya, nggak lumrah lah gitu. Jadi gua buktiin, gua tukang cukur yang benar-benar berkelas papan atas. Maksudnya lu belajar, lu terjun, bahkan di sono lu terus juga ngikutin battle, lu tunjukin ke orang-orang lu tuh juara lo. Iya, gitu. betul. Oke, dengan aksi-aksi lu, terus juga lu buktiin sama orang sekitar lu bahwa lu bukan tukang pangkas atau barber, tukang cukur yang biasa gitu kan. Tapi gua biasa di luar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan suka di luar deh. Oh, jadi apa? Ilmu lu tunjuk apa? Sorry, bukan ilmu apa? Jadi kayak tujuan lu jadi barber, lu tunjukin ke orang-orang lu ya. Betul. Gua buktiin kalau gua tuh cuma apa? Bukan cuma sekedar tukang cukur biasa. Jadi gua tukang cukur yang biasa di luar. Jadi bisa mencukupi untuk hidup lu ya. Jadi orang yang beranggapan jadi tukang cukur itu gajinya di bawah UMR, malah lebih atas UMR ya. Betul. Mata lebih di atas UMR setempat gitu. Betul. Kalau apa Den? Kalau masalah gaji berapa lu bisa sebulan Den? Kalau 1 digit, 2 digit gitu aja. 3 digit. Banyak banget. Digit apa ya? Ya bisa sampai ratusan. Ratusan itu kalau itu ya. Iya, 1 digit. 2 digit. 2 digit. Wah, 2 digit. Sebulan ya? 1 bulan. Sebulan 2 digit. Gokil. Lu mesti bisa memikirkan lagi sih profesi ke depan sih. Iya, pasti. Selain lu misalnya jadi PNS, apa jadi ya masuk suatu angkatan, jadi tukang cukur juga punya prospek. Iya, betul. Punya planning ke depannya. Punya planning. Banyak juga ya stylist yang udah go internasional deh ya. Yang dipanggil ke sana sini, yang ikut event sana kesini, terus jadi tamu ya. Betul. Jadi tamu, jadi speaker. Intinya sih ini bukan cuma untuk di dunia barber, tapi untuk umum semuanya. Ketika lu udah malas untuk belajar, disitulah lu siap-siap untuk tenggelam akan jahatnya atau akan kejamnya zaman ini gitu kan. Waduh. Ya kan, disitulah belajar dari mana beliau. Jadi walaupun di barber ini cuma nyukur apa segala macam yang gitu-gitu aja, cuman lu mesti belajar lagi. Belajar dan terus belajar. Walaupun lu udah di atas, tapi lu ikut komunitas Den? Komunitas ada. Apa tuh? Komunitas gua namanya Bogor Barber Food. Dari komunitas inilah gua bisa seperti ini juga. Karena di komunitas gua dapat banyak ilmu untuk sharing, untuk ketemu master-master gua, guru-guru gua juga, ya kan? Cuman ya enaknya apa tadi namanya komunitas itu ngerangkul ya? Ya ngerangkul. Jadi kayak kalau yang ada tahu lu belajar di sini, yang ini nggak tahu belajar di lu gitu ya. Betul. Jadi masukan sih. Jadi komunitas itu perlu buat kalau mencari ilmu. Nah terus juga apa? Ada cerita sih yang gua syukuri, gua ketemu lu. Apa tuh? Sampai gua bisa ke Singapura. Anjing. Karena apa? Dulu dia pernah apa ya? Ibarat judulnya ini setiap kata ada doa. Dulu dia pernah ngedoain gua pergi ke Singapura.
Ingat kan juga di statusnya di caption Dulu, atau uploadannya ya. itu masih ada loh, masih gua screenshot kadang. Ada. Dan ternyata alhamdulillah itu pun menjadi kenyataan gua bisa ke Singapura. Oke. Gue ngerasa lu udah keren sih sekarang dan maksud dengan jalan hidup lu sendiri. Gue kira kita bakal terus bareng, cuman kenyataannya ya kita mesti berpisah. Cuman kita digarisin dengan garis tangan yang sendiri-sendiri dan lu ngebuktiin gitu loh. Terus Dan, gue mau nanya lagi nih, di masa pandemi sekarang nih, kan omset turun nih, parah ya. Callingan juga susah karena banyak banget peraturan gitu loh. Nah terus untuk di Bogor sendiri sekarang pun lagi PSBB malam, jam 6 sampai jam 9 tuh udah nggak boleh lagi ya aktivitas di luar. Nah menurut lu waktu saat PSBB yang dulu banget pas mulai corona, omset lu tuh hancur banget nggak jadinya? Pasti menurun, cuman nggak hancur ya? Ya pasti menurun. Itu benar-benar drastis. Sekitar 60% lah kita menurun. Tapi gua nggak pernah putus asa. Gimana caranya gua bisa mencukupi kebutuhan ekonomi gua? Itu dengan cara kita gunakan sosmed kan. Untungnya masih ada sosmed kan. Kita pergunakan sebaik mungkin dengan cara kita promo-promo di sosmed, bisa panggilan ke rumah-rumah, kan? Dengan pastinya dengan harga yang berbeda juga kan. Kita menspesialkan. Jadi harga berbeda, cuman lu pasti untuk beli ke APD ya, semuanya. Alat pelindung diri ya. Ya semuanya. Karena APD juga kan nggak mungkin dong kita beli APD untuk puluhan customer, nggak mungkin dong. Karena setiap customer itu sekitar satu APD setiap customer itu kita ganti itu benar-benar repot ya. Benar-benar jaga, lumayan repot. Cuman lu ya balik lagi, lu si barber kan terlalu dekat sama si customer kan. Kontak langsungnya terlalu dekat, jadi mesti. Cuman harga pun berbeda, cuman ya lu wajar sih lu tambahin dengan APD. Terus juga customer kadang mintanya lebih untuk kita lebih prepare dengan APD, dan kita juga minta lebih ke customer untuk jaga kesehatan mereka. Jadi kita saling percaya di masa corona tersebut ya. Karena ini tuh bukan sebuah solusi bagi gua. Karena ini bukan solusi, ini ada sebuah kenekatan. Benar. Sebuah kenekatan untuk benar-benar gua mencari nafkah. Terus waktu lebaran biasanya tuh setahu gua barber itu nyayur ya. Ini gimana lu waktu lebaran kemarin? Ya kalau kemarin gua tahun dulu gua nyayur, mungkin tahun kemarin waktu lebaran gua nyoto aja gitu. Iya, tempat biasa aja kita nyayur kan. Bersabar, yang penting anak bisa beli baju baru, ini terus ada nabung dikit. Ada masa pandemi kemarin emang benar-benar drastis ya, minimal lebaran itu bisa lah ganti motor baru. Itu mah ngaco kali ya, itu. Jadi turun banget ya. Terus pas mulai new normal gimana? New normal ada sedikit kenaikan. Ada walaupun yang sekarang bisa dibilang belum stabil. Cuman ada dari progres dari waktu PSBB new normal, ada progres customer naik ya. Terus sekarang Den lagi PSBB malam nih. PSBB malam 6 sampai jam 9 nggak? Jadi disitulah sebenarnya tempat-tempat seperti pangkas rambut, barber itu kan ramainya biasa sore. Pulang-pulang bergawe gitu. Iya betul. Ya bisa kita ambil dua pilihan. Kita bisa mengikuti pemerintah atau kita bisa umpet-umpetan dengan pemerintah gitu kan. Ngeri juga kali kalau seperti itu. Ya itulah sebuah kenekatan yang namanya sebuah kenekatan seperti itu. Cuman lu bisa dipanggil aja ya. Ya intinya gua dengan konsul itu. Iya bisa lu ngambil dengan job itu ya. Cuman pakai appointment dulu, janjian dulu. Jadi tiba-tiba manggil lu lagi ada acara ini kan. Intinya tetap standby di bahaya juga. Open barber on call. Betul. Salah artikan. Next planning lu apa? Kedepannya tuh dalam arti lu tahun lagi apa ya, harapan lu lah pengen ngapain gitu kedepannya? Harapan gua sih gua pengen menjadi wadah motivasi buat teman-teman semua yang di industri ini ya, di industri barber ini, di industri barber ini
buat teman-teman juga yang pengen terjun ke dunia barber, jangan sungkan buat datang langsung aja ke tempat gua, karena gua orangnya welcome kok, kayak keset gitu kan. Welcome terus. Welcome kayak keset. Yoi. Gua selalu memberikan dan nggak pernah pelit tentang ilmu. Dan gua juga di sini buka sekolah juga, ikut buka juga secara detail buat belajar tentang potong rambut, dunia barber lah. Oke, jadi seru juga ya. Lu bisa open minded terhadap yang lain, karena yang lain itu bukanlah saingan Dan ya. Iya betul. Maksudnya yang lain itu adalah tukang cukur yang profesi dengan betul. lu. Stylist bukan saingan sebenarnya gitu loh. Melainkan itu ya saudara-saudara kita juga. Iya. Bareng juga nyari-nyari duitnya bareng gitu loh. Iya. Nah, terus juga lu nggak takut memberi ilmu kepada yang baru. Iya betul. Nah, saling sharing, tinggal datang aja sebenarnya ke barber ini, Om Sigit Barbershop Iya. di Teplan, atau bisa DM sama lu Dan ya. Langsung ke Instagram gua. Karena menurut gua nggak mau pelit ilmu, karena apa? Yang namanya rezeki itu pasti ada yang udah ada yang ngatur. Siapa kan? yang ngatur? Itu yang di atas. Oh, di mana nih? Allah Subhanahu wa Oh, Ta'ala. aduh. Siap. Kedua, Bener. ketika gua memberikan ilmu itu dan ilmu itu tersalurkan, dia bisa kerja di barber, lalu dia bisa buka sendiri barber, dan disitulah ladang pahala gua terus mengalir. Jadi bermanfaat ya. Ya, jadi amal jariah lah yang terus mengalir. Apalagi kalau dia bisa jadi partner lu Ya, bareng kerja gitu. bisa. Bisa ya. Terus juga kan next plan lagi apa Dan? Selain itu Dan? Untuk saat ini sih itu Gak mau keluar lagi? Maksudnya ke luar negeri? pasti tujuan gua sih sampai UK lah. Wah, itu mana? Enak, film sih kan. Kuningan, UK. Sampai Inggris. Inggris. Dari versi apa? Apa sih itu? Cuman lu mesti belajar bahasa Inggris lagi Dan ya? Yoi, terus gua setiap hari dari sekarang juga gua terus belajar bahasa Inggris dengan makan keju tiap hari, singkong lagi. Oke Dan. Jadi next plan lu, rencana lu mau ngembangin diri lu untuk terbuka sama orang ya, untuk ini lo barber, ini lo hairstylist gitu, ini lo dunia gua gitu, tempat gua nyari duit. Dan lu berharap next plan juga lu pengen keluar negeri lagi, pengen belajar ilmu, belajar tentang cukur, belajar tentang knowledge, gimana ngobrol sama customer yang baik dan benar. Ya, betul. Terus gimana nge-branding diri lu sendiri biar lu gak cuman barber lu aja yang terkenal, melainkan lu sendiri yang terkenal gitu. Bener gak sih? Benar banget. Kamu nanyain aja. Karena ini channel lu. Jadi ini deh, gue mau terakhir but not least lah, pesan-pesan sih yang baru mulai belajar, yang baru mau terjun gimana menurut lo? Ya, betul. Kata-kata apa ya? Motivasi. Sih, Kata-kata yang bisa dikenal. nah, kata-kata yang bisa dikenal gimana? Buat teman-teman gua nih yang baru mulai terjun ke dunia barber, itu jangan cuma seujung mata kaki, tapi lu harus develop di dunia barber itu. Ketika lu udah merasakan yang namanya nikmatnya di dunia barber ini, lu bakal terus ketagihan seperti yang Sinte gitu kan. Sinte itu apa? Nah gitulah pokoknya. Sinte apa sih? Itu ganja sintetis itu. Waduh, Denny ganja sintetis. Benen telepon, Benen. Ampun Pak. Terus seperti itulah. Terus lu bakalan yang namanya, karena apa? Tugas seorang barber itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Mau orang itu punya pangkat, ya kan? Semua itu tak sama di mata barber itu. Dia adalah seorang customer. Karena apa? Pangkat yang dia miliki itu tertutup dengan kain gips itu. Oke. Itulah kemuliaannya sangat tinggi. Seorang barber. Terus yang lagi baru udah terjun nih, cuman baru motivasi lu biar tetap semangat terus gitu loh di dunia barbershop Ya, atau betul. dunia bekas rambut. Iya. Tetap semangat. Semangat lima ya. Iya. Jangan pernah merasa tinggi hati dulu. Oke. Jangan pernah merasa tinggi. Jangan Soalnya pernah ngerasa biasanya gitu, jatuh. Den, ya? Nah, kita kosongkan gelas yang ada, kita tuang dengan Amer. ilmu yang baru. Oh, bukan Amer ya? Amer. Coba. Gue kira Amer dulu baru. Kita tuang dengan ilmu yang baru gitu kan. Dan jalin terus silaturahmi kepada teman-teman
satu profesi lo, terutama komunitas. Biar apa? Biar terus kita terisi ilmu yang baru. Oh, jadi itulah untuk yang baru mau mulai, yang udah mulai cuma baru, itu juga motivasi dari lu. Gua terima kasih banget Den. Hasil cukurnya juga bagus menurut gua. Knowledge yang lu ajarin ke gua juga gua serap dengan baik gitu loh. Motivasi lu keren. Terus juga pengalaman hidup lu gacor banget, banyak banget. Mulai dari lu sulap, mulai lu keluar sana sini, cuman lu nyerap ilmunya gitu loh. Gak cuman keluar terus jadi nggak tahu ngapain lagi. Lu punya langkah step by step. Lu punya, itu yang gua acungin jempol. Lu bagus, lu tekunin sampai sekarang lu di Bogor lagi. Lu buka bareng Om Sigit ini keren banget, customernya juga banyak banget. Terus juga sabar-sabar di masa-masa PSBB gini. Semoga besok lebih baik. Jadi ya semoga cepat selesai sih pandemi ini Dan ya. Jadi kita sebagai si barber, kayak lu sebagai barber juga merasa enak deket lagi sama customer ya. Nah itu aja Den. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan juga lupa like, share kalau video ini sangat bermanfaat bagi lu. Have a nice day. Roll and action. Oke. Gua open BO kok, selalu aja.